Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 1.1 A6. Saya merupakan CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tirtajaya Karawang. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Mengapa pendidikan kita itu harus berpihak kepada murid? Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan kita itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, bagaimana strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid? Ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga yaitu tentang budi pekerti. Untuk pendidikan yang menuntun, bagaimana kita seorang guru harus mampu menuntun murid kita untuk mampu menyesuaikan segala proses pembelajaran tanpa memaksakan kehendak kita. Kita hanya bisa menuntun mereka sampai menemukan suatu proses pembelajaran, tetapi tidak memaksakan mereka untuk berproses dari awal sampai akhir sesuai dengan keinginan seorang guru tersebut. Adapun untuk kodrat alam dan kodrat zaman, kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada pada zaman saat ini, terutama mengenai perkembangan apa yang akan diikuti dan disenangi oleh anak murid kita, sehingga pendidikan kita senantiasa akan berpihak kepada murid. Kita tidak hanya memaksakan kehendak kita pada zaman ketika kita sekolah dulu, melainkan kita mengikuti perkembangan zaman sesuai yang ada pada anak murid saat ini. Untuk poin ketiga yaitu mengenai budi pekerti, bagaimana pendidikan yang berpihak kepada murid terkait budi pekerti dari setiap anak didik kita. Nah, untuk budi pekerti itu sendiri, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari semboyan pendidikan nasional. Nah, yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Nah, ini terkait budi pekerti ada kesinambungannya dengan semboyan pendidikan nasional. Nah, di mana ketika kita menjadi seorang guru, kita harus bisa memberi contoh di depan. Ketika di tengah, kita membangun semangat peserta didik kita. Sementara di akhir kita hanya bisa memberi dorongan atau motivasi dan semangat belajar kepada peserta didik kita. Nah, sehingga penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah ini bisa diterapkan dengan sangat baik. Nah, ini beberapa contoh yang telah diterapkan di sekolah SMA Negeri 1 Tirtajaya, di antaranya mengikuti upacara bendera, lomba 17-an yang diadakan di sekolah, kemudian penerapan 5S, kemudian ada sarapan bersama, pengajian rutin, gerakan memungut sampah, kemudian juga berkreativitas dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Jadi murid itu tidak hanya berproses pembelajarannya di dalam kelas saja, melainkan juga di luar kelas. Kemudian murid juga belajar berkolaborasi sehingga tidak hanya berdasarkan versi dari guru saja, tetapi murid juga bisa berpendapat bersama teman-temannya. Kemudian berkreasi dalam pembelajaran, jadi tidak hanya melulu terkait menulis, mencatat, dan lain sebagainya, tetapi murid juga diajarkan bagaimana caranya berkreasi dalam pembelajaran, sehingga pendidikan
yang ada di sekolah diharapkan sudah mampu mencapai pada berpihaknya pada murid. Kemudian penerapan lainnya yaitu penerapan kodrat zaman di pembelajaran sudah mulai diterapkan bagaimana caranya mengkolaborasikan pembelajaran dengan teknologi, yaitu biasanya kita menggunakan teknologi handphone yang sering digunakan oleh siswa, sehingga siswa pun mampu berkolaborasi antara pembelajaran saat ini dengan teknologi. Kemudian penerapan pendidikan yang menuntun di pembelajaran, guru melakukan berbagai proses diskusi kelompok dengan cara membimbing dan menuntun murid supaya mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, tetapi dengan tetap memperhatikan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh peserta didik. Nah, kemudian penerapan budi pekerti di sekolah sudah diterapkan yang namanya membaca Al-Quran bersama sebelum pembelajaran, kemudian juga mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya ada pramuka, kemudian ada PMR, kemudian juga ada seni dan lain sebagainya. Nah, apa sih tantangan penerapan pemikiran KHD? Tantangan penerapan pemikiran KHD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari guru itu sendiri, kemudian dari murid. Nah, berdasarkan tantangan dari guru, senantiasa guru itu masih belum memahami filosofis mengenai pengajaran dan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, sehingga dalam proses penerapan di pembelajaran guru masih seringkali belum memaksimalkan potensi peserta didik secara maksimal, sehingga pembelajaran pun masih berpusat pada guru. Sementara untuk murid, ketika ada metode atau pembelajaran baru yang diterapkan, terkadang murid masih kesulitan dalam proses penyesuaian diri dan masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga solusi untuk pembelajaran yang pertama itu untuk masalah guru tadi, yaitu diharapkan untuk Bapak Ibu guru, mari perbanyak lagi wawasan kita dengan mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop terkait berbagai metode pembelajaran ataupun terkait dengan landasan filosofis Ki Hajar Dewantara maupun ilmu-ilmu lain yang terkait pembelajaran demi kemajuan murid kita di sekolah. Kemudian solusi untuk masalah kedua terkait murid, yaitu mari membuka hati dan pikiran untuk menerima berbagai metode pembelajaran baru agar merasa senang dan semakin semangat belajar, sehingga murid tidak merasa tertekan dan merasa nyaman ketika belajar. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.